adik-adik, hari ini ibadah pertama kita di bulan Oktober loh. Walaupun udah di bulan Oktober kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Oleh karena itu, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali ya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah kami lagi. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya. Tuhan juga berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami cerita firman-Mu nantinya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ada yang ingat nggak cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Ceritanya tentang Yakub dan Esau. Mana ya cerita Yakub dan Esau? Ya, benar sekali. Yakub mencurangi Esau dengan cara mengambil berkatnya Esau. Untuk menghindari kemarahan Esau, Yakub pergi melarikan diri adik-adik. Tujuan Yakub melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya adik-adik. Nah, hari ini kita mau melanjutkan kisah Esau dan Yakub ya. Kira-kira bagaimana ya selanjutnya kisah mereka? Selamat menonton adik-adik. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya,
Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Kejadian 32 sampai Kejadian 33. Adik-adik bisa dilihat ya di Alkitabnya masing-masing. Nah adik-adik, ternyata Yakub dan Esau itu sudah sekian lama tidak bertemu. Nah sekarang Yakub ingin menjumpai Esau. Oleh karena itu, Esau sudah menyiapkan segalanya. Menyiapkan harta bendanya, menyiapkan hewan ternaknya, dan juga anak-anaknya untuk memohon sujud kepada Esau sebagai permohonan minta maaf. Yakub menyadari kesalahan pada masa lalunya kepada Esau. Oleh sebab itu, Yakub sangat takut ingin bertemu dengan Esau. Nah, sebelum bertemu dengan Esau pada tadi, Yakub itu meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi jalan agar Esau dengan Yakub mau berdamai. Nah adik-adik, Yakub mau loh merendahkan dirinya dan memberi hormat kepada Esau dengan cara sujud 7 kali sampai di dekat Esau. Kira-kira Esau mau nggak ya memaafkan Yakub? Benar sekali adik-adik, Esau mau memaafkan Yakub. Ternyata adik-adik, Esau sudah tidak marah lagi kepada Yakub. Setelah Esau bertemu dengan Yakub, Esau menghampiri Yakub, memeluk serta mencium Yakub. Setelah itu
berbaik sebagai saudara dan berdamai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik pernah bertengkar dengan kakak atau adikmu? Pastinya pernah dong. Terus bagaimana perasaan adik-adik? Setelah sudah membuat kakak atau adikmu marah atau menangis, apakah adik-adik bahagia? Apakah adik-adik mau memberikan maaf kepada saudara-saudara kita jika saudara-saudara kita minta maaf? Nah adik-adik, sikap yang dikehendaki Tuhan kepada kita adik-adik, jika ada saudara kita meminta maaf, kita harus memaafkan ya. Tahukah kalian adik-adik bahwa memaafkan bisa membuat hati kita tenang, senang, dan damai. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita bahwa pertama, melakukan kesalahan terhadap orang lain membuat hati kita gelisah dan tidak nyaman. Tetapi adik-adik, bila kita sungguh-sungguh ingin berbaikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, yang Tuhan mau dari kita adalah membuka hati, membuka mulut, dan membuka tangan agar kita meminta maaf kepada mereka dan hati kita pun senang adik-adik. Yang kedua, adik-adik jangan memiliki sifat mendendam ataupun mau balas dendam ya. Apabila ada teman-teman kita berbuat salah kepada kita dan mereka meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan ya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sangat senang kepada adik-adik yang memiliki hati selalu terbuka untuk memaafkan dan mengampuni. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu lenggah, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu lenggah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan untuk memampukan kami menjadi anak-anak yang mau memaafkan dan mau meminta maaf. Tuhan berkati juga kami, kesehatan papa mama, serta berkati juga kegiatan adik-adik, sekolah online-nya supaya adik-adik semangat dan dapat mengikuti sekolah online-nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik.